Halo semua, saya Vale. Halo semua, saya Sena. Halo semua, saya Hanum. Halo semua, saya Natasha. Halo semua, saya Trisha. Halo semua, saya Alicia. Dan yang terakhir, saya Bunga. Ada apa dengan peneleh? Halo Kak, selamat pagi. Kenalin, saya dari tim Ada Apa dengan Peneleh. Jadi di sini saya mau ajak Kakak buat bermain sebuah permainan nih. Jadi nanti saya bakal kasih Kakak permainan. Kakaknya pilih role di dalam mangkok ya. Ayo sini mangkoknya. Nah ini bisa pilih dulu. Ini terserah saya. Iya, terserah. Oke, bisa duduk lagi. Nah, bisa dibacakan pertanyaan apa yang ada dalam role tersebut. Pernahkah kamu mengira bahwa dulu Bung Karno sempat tinggal di kos? Pernah tidak kakak mengira dulu Bung Karno sempat tinggal di kos? Enggak. Nah, buat informasi kakak nih, dulu memang benar Bung Karno itu sempat tinggal di kos. Kosnya itu milik Hos Cokro Aminoto. Apakah kakak tahu siapa Hos Cokro Aminoto? Enggak, emang dulu ada kos ya? Ada. Nah, Hos Cokro Aminoto itu merupakan salah satu pahlawan atau tokoh pergerakan nasionalis Indonesia dan merupakan guru yang banyak dihormati oleh sosok tokoh lainnya juga. Nah, Pak Hos Cokro Aminoto itu juga sebagai guru atau tokoh pergerakan nasionalis Indonesia yang terkenal di bidang agama, politik, dan perdagangan. Terus juga dia itu dijuluki sebagai raja tanpa mahkota karena dulu beliau sangat memberikan dampak besar bagi pergerakan nasionalis Indonesia karena beliau itu memajukan karakter bangsa dan sangat mengayomi untuk anak-anak muridnya yang tinggal di bangunan atau kos Hos Cokro Aminoto. Apakah sekarang kakaknya sudah tahu? Tahu. Apakah sekarang kakaknya sangat tertarik untuk bisa berkunjung ke Museum Hos Cokro Aminoto yang ada di Desa Bunga? Tertarik dong. Kali itu bayar nggak sih? Itu free untuk mahasiswa Kak, jadi kakaknya bisa langsung ke sana aja mengisi beberapa formulir. Terima kasih Kak. Sama. Selamat pagi kakak, Jadi saya dari tim Ada Apa dengan Peneleh. Jadi hari ini saya ingin bermain game dengan kakak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan bisa kakak ambil. Ya, boleh. Boleh langsung, jadi langsung dibacakan. Dari sekian banyak motif batik yang sudah familiar, pernahkah kamu melihat motif batik yang unik seperti tari remo dan sumur gesang di pasaran? Nah, apakah kakak pernah lihat motif batik lain? Dari sekian banyak batik yang saya temui, saya tidak pernah melihat batik replika. Nah, jadi kami dari tim Ada Apa dengan Peneleh ini sudah melakukan observasi nih kak di batik Peneleh. Nah, di sini tuh kami menemukan banyak banget motif batik. Misal dari yang tadi saya sebutkan ada motif remo, ada motif sumur jobong. Nah, ini di sini kakak bisa lihat. Ini ada sumurnya, terus di sini ada batik-batik motif lain. Nah, apa sih kak batik Peneleh itu? Jadi batik Peneleh ini adalah batik khas dari kawasan Kabupaten Peneleh, Surabaya yang merupakan kerajinan dari ibu-ibu UMKM yang ada di sana. Nah, sebelumnya ibu-ibu ini tuh dilatih oleh dinas-dinas terkait untuk melaksanakan UMKM batik yang nantinya akan untuk melestarikan kearifan lokal di sana. Misal ada sumur, ada tari remo tadi,
lalu ada juga motif Kalimas, jembatan Kalimas yang ada di sana seperti itu. Nah, motifnya ini itu digunakan untuk mempromosikan budaya di sana juga dan menggunakan motif batik tulis seperti itu, Kak. Nah, apakah Kakak sudah terbayangkan dari motif-motif dari tadi? Ya, terima kasih buat penjelasannya dan saya sudah memiliki sebuah gambaran tentang demo dan juga jaga. Nah, apakah Kakak tertarik nantinya untuk mengeksplorasi dari batik ini di Peneleh? Ya, sangat tertarik untuk eksplorasi karena sangat menarik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Permisi Kak, selamat pagi, boleh minta punya sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya dari tim Ada Apa Dengan Peneleh. Kali ini saya akan mengajak Kakak untuk bermain permainan. Kakak boleh mengambil satu kertas berisi pertanyaan. Silahkan dibuka. Lalu dibacakan pertanyaan ini. Apakah kamu pernah ke Sumur Jabung Pandi? Apakah Kakak pernah berkunjung di Sumur Jabung? Ya pernah sih. Jadi Sumur Jobong itu adalah salah satu sumur tertua di Jawa Timur yang lokasinya berlokasi di Desa Peneleh di Surabaya. Jadi sumur ini tidak sengaja ditemukan pada 31 Oktober 2018. Sumur ini sebelumnya merupakan salah satu bukti arsitektur pada masa Majapahit yang terletak di Surabaya dan sampai sekarang masih dijaga keasliannya sebagai warisan budaya lokal di Surabaya. Mungkin sekian yang dapat saya berikan kepada kakak. Apakah kakak nantinya berminat untuk mengunjungi Sumur Jobong? Ya mungkin kalau misal ada waktu luang bisa sana sih. Ya lihat aku. Sekian dari saya. Terima kasih kak. Halo Kak, selamat pagi. Saya dari tim Ada Apa Dengan Peneleh. Di sini saya mau ngajak kakaknya buat bermain satu permainan nih. Kakaknya boleh mengambil salah satu kertas di sini. Tahukah kamu bahwa Bung Karno lahir di Surabaya? Gimana? Jujur nggak? Aku ngiranya di Blitar. Wah, di Blitar salah ya Kak. Jadi Bung Karno itu lahir di Surabaya. Di sini Bung Karno itu tempat lahirnya itu di Kampung Peneleh. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu dan sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya sejak dini. Nah, dia itu dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo yang merupakan seorang guru. Dan ibunya itu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Jadi itu pernikahan antara percampuran dari Jawa dengan Bali. Dan itu tuh menyebabkan suasana rumah mencerminkan kesederhanaan keluarga mereka yang berpadu dengan budaya, sehingga membentuk karakter Bung Karno sebagai tokoh yang nasionalis. Oh, berarti Bung Karno itu lahir di Surabaya ya Kak? Benar banget. Jadi dari penjelasan saya tadi, apakah kakak berminat untuk berkunjung di rumah lahir Bung Karno? Benar banget sih, jujur. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo Kak, saya dari tim Ada Apa Dengan Peneleh. Nah, di sini saya mau mengajak Kakak untuk bermain sebuah permainan nih. Oke. Nah, silakan ambil ya Kak. Oke, silakan dibuka dulu Kak. Boleh saya bantu untuk membaca pertanyaannya? Nah, pernahkah kamu sholat di langgar? Hah? Sholat di langgar? Iya. Nah, jadi di sini ada sebuah bangunan di Kampung Peneleh yang namanya Langgar Nukur Kayu. Nah, Langgar Nukur Kayu ini merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Gang 4 atau Gang Konten di Kampung Peneleh. Nah, langgar ini dibangun pada tahun 1893, yang mana itu dibangun pada bulan Januari. Dan di sini terdapat dua lantai, yaitu lantai yang bawah dan juga lantai atas. Nah, lantai bawah biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan warga
biasa seperti kenduri, lalu ada yasinan dan sebagainya. Lalu untuk lantai atasnya digunakan untuk sholat. Nah di sini bangunannya juga terbuat dari kayu jati yang mana bangunannya kokoh. Nah dari sini nih kak, visualisasinya sangat menarik. Apakah kakak berminat untuk mengunjungi Langgar Buker Kayu? Oh iya, saya sangat berminat sekali untuk berkunjung ke Langgar Buker Kayu. Wah, terima kasih kak sudah bersedia menjadi responden kami. Waktunya kami dari tim ADP ada pada penilai yang dimulai kakak untuk bermain nih. Kakak boleh pilih salah satu. Boleh dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, tahukah kamu pemakaman Belanda terbesar di Asia Tenggara? Apakah kakak tahu? Tahu, itu di Jalan Peneleh Surabaya. Apakah sebelumnya kakak pernah mengunjungi makam penilai? Sebelumnya nggak pernah, waktu ini kunjungan SD waktu itu. Iya. Apa saja yang kakak ingat dari makam penilai saat itu? Oh, dan saya ingat tentunya tokoh-tokoh di pemakaman Peneleh itu sangat ini ya, sangat bersejarah. Apakah kakak suatu saat nanti ingin mengajak teman-teman kakak untuk mengunjungi makam penilai lagi dan mungkin belajar di sana bareng gitu? Oh ya, tentunya saya ingin mengajak teman-teman yang tidak tahu ya, apalagi yang dari luar kota. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Ya, Maaf mengganggu waktunya. Jadi saya dari tim Ada Apa dengan PNLS. Nah, jadi saya akan mengajak kakak untuk bermain sebuah permainan nih. Nah, kakak bisa ambil kertas di fishball ini. Lihat dia. Oke. Bisa langsung dibuka dan dibaca ya, Kak. Apa saja jenis barang yang dijual di pasar Atom, terutama yang paling terkenal. Nah, kebetulan aku tuh sering ke pasar Atom, soalnya dari keluargaku kalau misalkan kita beli barang itu kayak jauh lebih murah gitu di pasar Atom. Dan kebetulan keluarga aku sering ke Surabaya itu cuma ke pasar Atom. Nah, salah satu yang sering aku beli itu cakwe peneleh sama keluargaku. Nggak hanya itu, kita juga sering kok coba selain cakwe peneleh, kita juga pasti juga pernah coba semua kulineran yang ada di pasar Atom. Namun yang paling legendaris dan yang paling terkenal dengan banyak orang yang mengunjungi adalah cakwe peneleh. Karena cakwe peneleh sendiri telah menjadi sebuah ikon dan rasanya tuh juga jujur sangat enak gitu. Ya, bener banget Kak. Jadi tahu nggak sih Kak, ini apa sejarahnya cakwe peneleh itu? Jadi mulai berdiri itu tanggal sejak tahun 1988. Nah ini itu cakwe itu menjual cakwe polos dan kemudian dikembangkan ke beberapa variasi dengan isian yang sangat banyak. Terus setelah itu ini Kak, cakwe ini juga mempunyai cabang selain di pasar Atom. Dulunya itu berdiri di Peneleh sendiri, di Kampung Peneleh sendiri. Nah setelah itu membuka beberapa cabang, salah satunya di pasar Atom. Cakwe sendiri itu, cakwe peneleh itu juga merupakan jajanan pasar yang paling legendaris di Surabaya, tepatnya di pasar Atom yang paling mudah dijangkau dan dibeli oleh masyarakat sekitar, terutama di Surabaya Kak. Apakah kakak ingin membeli lagi, berkunjung di pasar Atom? Kepingin dong, pengen tahu lebih lagi tentang sejarahnya. Oke, mungkin itu aja Kak, terima kasih. Maka dari itu, Jangan lupa berkunjung ke Peneleh.